Setiap musim hujan, kota Bandung dilanda banjir. Selain sampah berserakan, juga disertai lumpur coklat yang pekat. Apakah Anda tahu penyebabnya? Ini sumbernya. Di sebelah utara kota Bandung, tepatnya di Kecamatan Cimenyan, banyak lahan kritis. Luasnya puluhan ribu hektar. Puluhan tahun keadaannya seperti ini, dan semakin hari semakin meluas. Lahan-lahan kritis inilah yang mengakibatkan lumpur merajalela di kota Bandung. Di sana ada pertanian monokultur yang banyak berisi tanaman sayuran saja. Karena kebanyakan isinya tanaman pendek, hamparan tanah tidak mendapatkan perlindungan, baik dari akar maupun dari daunan. Saat musim kemarau, tanah terus-menerus disorot matahari sehingga mudah remuk. Saat musim hujan, remukan tanah itu mengalir turun ke bawah lereng dan mengumpul di selokan-selokan kecil. Nah, ketika musim hujan, tanah yang terkikis itu terus bergerak di bawah air hujan menuju kota Bandung. Dari situlah kita melihat betapa banyak lumpur di kota Bandung. Apakah terhadap situasi ini kita menyalahkan petani? Tidak. Kami di Yayasan Odesa Indonesia melihat sisi lain bagaimana petani sebenarnya tidak ingin terus-menerus menanam sayuran saja. Mereka hanya menanam sayur bukan berarti menolak pohon tinggi. Mereka justru telah lama menunggu datangnya bibit. Tapi karena bibit tanaman buah itu mahal dan susah didapatkan, maka petani tidak menanamnya. Minat petani menanam buah itu sangat tinggi. Terbukti ketika Yayasan Odesa Indonesia menggulirkan program tanam buah-buahan, para petani senang menerima dan merawatnya. Karena petani antusias menjalankan kerja produksi pangan dan ekologi ini, Yayasan Odesa Indonesia sampai sekarang terus mengusahakan bibit tanaman buah-buahan. Apa yang dilakukan Odesa Indonesia sejak tahun 2016 telah menghasilkan perubahan. Para petani bisa mendapatkan panen tambahan di luar sayuran. Tanaman buah seperti mangga, durian, sukun, nangka, sirsak, pepaya, hingga tanaman herbal seperti kelor sering dipanen. Dengan menanam banyak pohon buah-buahan, petani meningkat ekonominya. Dan tentu saja ladang menjadi lebih terawat. Dengan adanya tanaman buah itu, akar-akar pohon mengikat tanah sehingga meminimalisir erosi. Nah, ini yang sebenarnya harus terus dilakukan. Petani perlu bibit buah seperti nangka, sirsak, sukun, mangga, durian, alpukat. Para petani sangat layak menerima bantuan sebab dari sisi ekonomi mereka termasuk golongan orang yang kekurangan. Selain itu, dengan membantu petani mendapatkan bibit buah-buahan, secara otomatis kita juga berperan dalam meningkatkan gizi rakyat desa. Dan manfaat lainnya adalah bumi di Bandung lebih terawat. Kerusakan lingkungan yang terus meluas bisa dikendalikan jika kita sama-sama membantu petani menyediakan bibit. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Kalau ayeuna ngomong Pak, enggak kenyataan itu susah Pak. Susah Pak. Ini dia yang selalu ditanyakan. Mengapa ya? Saya juga bertanya, mengapa sih lahan-lahan kritis ini dibiarkan puluhan tahun? Apa kerja mereka? Apakah pemerintah tidak tahu? Atau apakah sebenarnya tahu tapi lebih memilih lepas dari persoalan alias cuci tangan? Mengapa bupati dan gubernur yang punya tanggung jawab terhadap masalah ini diam dan bungkam? Ada apa denganmu? Kita sebagai masyarakat sipil berhak mempertanyakan ini. Tapi kalau hanya terus bertanya dan menunggu kebaikan pemerintah yang tak jelas kapan dilakukan, itu sama saja menunggu godot. Menunggu adalah pekerjaan yang membuat kita menderita pikiran. Tetaplah mengkritik pemerintah karena itu hak kita. Tapi lakukan juga dengan aksi, karena ini juga kewajiban bagi orang yang sadar lingkungan. Mari, aksi bersama Odesa. Ada ribuan petani yang menyatu dengan Odesa. Dan mereka
sangat antusias memperbaiki lingkungan di Bandung Utara. Datang ke Odesa, bawa sumbangan bibit. Bibitnya, bibit buah-buahan ya, jangan bibit tanaman kayu, karena petani juga butuh perbaikan gizi dan peningkatan ekonomi. Kalau hanya bibit penghijauan berupa tanaman kayu, para petani akan menolak. Ayo, kumpulkan bibit sukun, nangka, mangga, durian, sirsak, matoa, dan sebagainya.